Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Saat saya sedang terus mendesak dalam hadirat-Nya dan memikirkan prinsip kebenaran untuk bisa memahami atau mendengar firman hari ini yang Tuhan sediakan bagi saya, maka saya mendengar Roh Kudus berkata dalam batin saya, pastikan saja engkau memikirkan hal-hal yang dari Roh, yaitu firman-Nya, dan memperkatakan hal tersebut sampai manusia rohmu bergelora. Karena itu adalah motor penggerak untuk menjadi pelaku firman. Tanpa dua hal itu, maka sesungguhnya kita sedang menjalani hari-hari yang tidak memperkenan hati Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan, tidak ada kehidupan di dalamnya. Jika tidak ada kehidupan, maka yang ada hanyalah kematian. Jika yang ada kematian, maka semakin hancurlah dunia kita. Sebab kita yang seharusnya menjadi dan berfungsi sebagai roh yang menghidupkan, 1 Korintus 15 ayat 45, justru hanya mengalirkan kemanusiawian, keduniawian, dan bahkan kematian rohani. Bukankah ini yang sering dialami oleh banyak orang Kristen? Sudah mengaku diri sebagai anak Allah, tetapi rumah tangganya berantakan, keuangannya hancur-hancuran, hubungan dengan sesama manusia terus menyimpan ganjalan dan terus ditaklukkan oleh sakit penyakit. Bukankah itu menandakan bahwa sengat maut masih bisa leluasa bergerak dalam diri kita? Bukankah maut sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus? Benar, maut sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus, tapi bukan oleh kita yang tidak mau menyatu dengan Dia. Saya sadar sekarang, selama ini kita begitu menganggap enteng iman. Memang benar, kita hanya butuh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Tapi kehidupan iman yang dimaksud adalah tindakan aktif yang mengejar Tuhan secara sedemikian rupa. Kita memikirkan hal-hal yang dari roh, kita mempengaruhi diri kita dengan firman, dan memastikan roh kita senantiasa berkobar-kobar. Inilah tindakan aktif yang Paulus selalu lakukan. Filipi 3 ayat 10-11 mencatat, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pendek kata, Paulus tidak hanya mau percaya saja, tapi ia melakukan tindakan aktif, mengkondisikan diri untuk mengalami kuasa kebangkitan atau kehidupan yang bekerja dalam dirinya setiap hari, dengan cara men-setting pikirannya untuk aktif memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma pasal 8 ayat yang kelima, Filipi 4 ayat yang ke-8, dan aktif berasosiasi atau menyatukan diri atau menjamah realita hadiratnya sampai rohnya berkobar-kobar, mengalami kuasa kebangkitan atau kehidupan ilahi. Jika kita menjalani kehidupan yang sama seperti yang Paulus lakukan, maka kita akan mengalami pertumbuhan kuasa dan otoritas sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Juga pengakuan dari Allah sendiri bahwa kita memang adalah anak-anaknya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17-18 dan Matius 3 ayat yang ke-17. Dan hidup kita sungguh-sungguh menyatu dengan Dia. Iblis, dosa, dan maut akan melihat Kristus yang ada di dalam diri kita terus bertambah nyata, sehingga kita akan meremukkan iblis yang telah dipermalukan oleh Kristus. Kita juga akan menaklukkan dosa yang telah dikalahkan oleh Kristus, dan kita juga pasti akan menelan maut yang telah dihancurkan oleh Kristus. Bukankah maut, dosa, dan iblis adalah akar dari segala permasalahan dan juga tantangan di dunia ini? Saya percaya jika kita menyatu dengan Dia, maka hidup kita akan jauh dari masalah dan pasti menjadi umat yang lebih dari pemenang dalam menghadapi segala tantangan, dan akan diangkat Tuhan naik menjadi solusi dan pola bagi bangsa-bangsa. Kitab Yesaya pasal yang kedua, Yesaya pasal yang ke-60, dan Ulangan 28 ayat 1-14. Lihat saja kehidupan Paulus, sampai iblis sendiri harus membuat pengakuan, aku tahu siapa Yesus dan siapa Paulus. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-15 dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang Hidup.
Paulus terus bertumbuh dalam kapasitas serta otoritas dan posisi rohani yang membuat ia disejajarkan dengan Yesus oleh si iblis. Artinya iblis merasakan rasa traumatis dan ketakutan yang luar biasa ketika melihat Paulus. Karena iblis terus terbayang-bayang wajah Yesus yang sudah mengalahkan dan mempermalukannya lewat kematian dan kebangkitannya. Hal ini tidak boleh hanya Paulus saja yang mengalaminya, tapi ini adalah standar kehidupan yang harus kita masuki. Kita harus bertumbuh seperti Paulus bertumbuh. Saya yakin sekali, saat kita terus men-setting pikiran kita, memikirkan hal-hal yang dari roh, merenungkan, menghafalkan, menuliskan, memperkatakan firman, dan terus aktif mengkondisikan roh kita menyala-nyala dalam doa bahasa roh maupun dalam deklarasi setiap 1 jam sekali, maka keberadaan kita akan menyatu dengan Dia. Inilah kondisi di mana kita akan mengalami manifestasi Kristus dalam diri kita sebagai ciptaan baru. Kita tidak hanya mengaku diri, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Tapi dari mulut orang lain akan juga berkata, bukan kamu lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kamu. Sehingga akhirnya iblis, dosa, serta maut juga melihat Kristus yang ada di dalam diri kita, sehingga mereka pun takluk kepada kita yang adalah anak Allah. Begitulah cara kita hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Oleh iman kita menaklukkan dunia, iblis, dosa dan maut. Kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin.